PDIP ternyata menerapkan politik dinasti di DPR nih. Dua caleg terpilih yang seharusnya duduk di DPR disuruh PDIP melepaskan kursi mereka. Mereka harus merelakan kursi kepada keponakan Megawati, Romi Soekarno. Nama kedua caleg itu adalah Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Mereka bertarung di daerah pemilihan Jawa Timur 6. Sri sebenarnya dapat 111.000 suara dan Arteria dapat 62.000 suara. Sementara Romi Soekarno cuma dapat 51.000 suara. Jadi suara Romi jauh di bawah Sri dan Arteria. Kata Arteria, dia mundur karena diminta partai. Arteria juga menyatakan dia adalah petugas partai yang harus melayani Megawati dan keluarga. Kalau dilihat undang-undang tentang pemilu, harusnya kan itu nggak boleh dilakukan. Caleg terpilih hanya boleh mundur kalau meninggal, sakit, terpilih jadi eksekutif, kena perkara hukum atau alasan pribadi lain yang nggak terkait sama partai. Sementara Sri dan Arteria mengaku mundur karena diminta partai. Duh, PDIP kok gitu banget sih? Kalau seorang caleg yang menang bisa mundur begitu saja untuk diganti caleg lain, bahaya banget dong nasib demokrasi kita. Kalau partai bisa nentuin sendiri siapa yang lolos dan gak lolos, ngapain juga kita harus bikin pemilu? Kesannya, PDIP jadi mengistimewakan Romi karena dia cucu Soekarno dan keponakan Bu Ketua Umum. Dengan langkah ini, PDIP mengabaikan begitu saja sekitar 170.000 suara rakyat yang sebenarnya memilih Sri dan Arteria. Ayo PDIP, buat apa sih maksain dinasti? Indonesia buat semua, bukan cuma buat keluarga mantan presiden. Di dalam pembahasan sebelumnya juga ya Bang ya, berarti ya di internal partai ya terkait siapa-siapa. Nggak ada. Jadi saya tuh mungkin berbeda dari yang lain, makanya banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal, saya ini loyalis PDI Perjuangan. Darah saya ini merah, gak mungkin di akhir ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Saya yakin banget, semua orang menyatakan ayo lawan, tapi saya katakan tidak. Karena Bu Mega itu orang tua saya, itu ibu saya. Jadi prosesnya saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Romi kan datang, kemudian yang bersangkutan minta tolong. Usia saya sudah 54 tahun, saya punya janji kepada Ibu Mega, saya punya janji kepada Ibunda Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Gimana? Saya bilang nggak masalah Mas, tanyakan nanti sama Mas Romi. Saya nggak ada masalah sama saya. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya ya kalau boleh dibilang saya membalas. Hanya ini yang bisa saya lakukan, ya kan? Suatu kemuliaan untuk mundur demi keluarga besar Bung Karno. Saya katakan demikian. Jadi Mas Romi penegasan berarti ini Mas Rominya datang langsung dan nggak ada syarat apapun kan saya bilang tadi kan. Itu kapan ya Mas? 3 minggu yang lalu atau hampir sebulan yang lalu. Tapi saya bilang boleh nggak? Kan Mas Rominya minta boleh nggak ditandatanganin? Boleh nggak saya bilang. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Kalau Mas Romi kenapa-napa saya udah taken. Dia kan kesempatan saya hilang. Yang satu lagi, secara psikologis kalau saya taken, Ibu Yayunya belum taken, kan dianggap saya menekan Ibu Yayu. Makanya begitu Bu Yayu taken, saya katakan, bro, gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Gue mana? Gue taken. Janjian kita kemarin di Grand Hyatt kena taken. Maka Mas Romi bilang, ternyata yang dipikirin orang-orang terkait dengan terhadap pandangannya terhadap lu, orangnya keras yang apa, gue nggak melihat itu. Gue bilang iya, mudah-mudahan ya Mas Romi tahu tentang saya. Kita ini bisa diajak kompak untuk kebaikan. Mungkin orang dianggap saya nggak bisa kooperatif, ya kalau diajak yang ngaco-ngaco saya nggak akan kooperatif.